Uang cepat habis. Kenapa bisa begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema berkaitan dengan keuangan ya. Nah, jadi ada salah seorang sahabat kita ya, rekan kita, teman kita yang chat ke saya, "Mas, kenapa uang saya itu cepat habis?" ya. Nah, lalu kemudian saya tanya, apakah sering seperti itu? Iya. Nah, jadi di sini saya ingin bahas kenapa uang itu bisa cepat habis. Apakah karena memang ada makhluk gaib yang mengambilnya atau yang lain ya. Tapi sebelumnya bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan Anda subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan Anda. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang lagi. Nah, ngomong-ngomong soal kenapa uang itu bisa cepat habis ya. Nah, di sini sebenarnya saya tidak membahas tentang makhluk gaib, adanya tuyul dan sebagainya. Tidak ya sahabat ya, karena hal semacam itu pergeseran pemahaman saya sudah berubah. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi saya tidak membahas akan hal itu. Di sini yang akan saya bahas adalah sebenarnya ada sistem, ada pola datang dan keluar uang yang Anda miliki ya, masuk keluarnya uang yang Anda miliki. Nah, biasanya orang-orang yang merasa bahwa uangnya cepat habis tanpa disadari itu hidupnya sudah terpola seperti itu, dan itu memang bertahun-tahun seperti itu. Ketika dulu pertama kali, katakanlah waktu kuliah ya kan, waktu kuliah kos, kemudian ketika dapat kiriman orang tua di awal-awal begitu kan, biasanya dapat kiriman jatah uang saku dari orang tua. Lalu ketika sudah ditransfer atau sudah diberikan, entah kenapa pada bulan masih awal-awal bulan itu uangnya cepat habis. Dalam artian adalah tanpa disadari itu uangnya digunakan untuk ini itu dan seterusnya. Alhasil ketika pertengahan bulan itu sudah tidak pegang uang apa-apa. Lalu bagaimana keperluannya sehari-hari? Nah, biasanya itu dompleng ke temannya atau mungkin hutang ke temannya dan seterusnya. Nah, pada dasarnya ini sebenarnya ada polanya sahabat. Ada sistem di dalam diri Anda, di dalam kehidupan Anda berkaitan dengan keuangan. Nah, dari dulu saya itu memang menghindari yang namanya berhutang sahabat. Itulah kenapa sampai sekarang saya tidak punya hutang ya, berkaitan dengan hutang apapun lah, hutang personal ataupun hutang bank dan seterusnya. Karena saya menghindari itu, dan diri saya sudah tersistem, sudah terpola bahwa saya menjauhi atau menghindari yang namanya hutang. Entah bagaimana caranya, sampai sekarang ini saya alhamdulillah tidak ada persoalan hutang piutang ya. Kalau orang lain hutang ke saya memang ada, tapi kalau saya hutang ke orang lain ya, itu tidak ada. Kalaupun ada hutang, katakanlah kemarin saya beli makanan kemudian tidak bawa uang, atau kebetulan tidak ada uang, lalu ketika saya ada uang ya, saya bawa uang di hari berikutnya, segera saya lunasi begitu, saya bayarkan. Nah, ketika Anda merasa bahwa Anda tidak punya uang atau uang Anda habis ya, bisa saja adalah ada sistem atau ada pola yang sudah terbentuk di dalam mindset Anda, di dalam pikiran Anda ya. Nah, saat Anda terima uang ya, biasanya Anda gunakan untuk ini itu, dan itu tidak ada pencatatannya. Anda masuknya berapa, keluarnya berapa, tidak ada pencatatannya. Nah, ketika tidak ada pencatatan inilah biasanya itu Anda merasa uang saya kok cepat habis ya, padahal kemarin baru gajian, padahal kemarin baru terima uang. Tetapi kenapa kok sekarang sudah habis?
untuk apa saja. Nah, di sini Anda perlu yang namanya coba catat pemasukan dan pengeluaran Anda, sahabat. Karena apa? Karena itu untuk mengetahui uang Anda yang Anda keluarkan itu untuk apa saja. Jangan-jangan ya, Anda mengeluarkan uang itu untuk kebutuhan yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup Anda. Dan ketika Anda bertahun-tahun melakukannya seperti itu, maka diri Anda pun sudah terpola. Ada hal-hal yang tidak perlu Anda butuhkan tapi Anda keluarkan untuk itu. Misalnya Anda pergi ke mall gitu kan, tujuannya adalah untuk belanja kebutuhan bulanan, hidup sehari-hari Anda. Tetapi ketika Anda ke mall, lalu Anda melihat baju, Anda melihat tas, Anda melihat sepatu, dan Anda kepincut ingin beli. Alhasil ya sudah, uang yang tidak Anda alokasikan untuk beli barang tersebut akhirnya keluar, ya. Atau mungkin Anda ada pengeluaran yang tidak Anda duga sebelumnya. Nah, di sini berkaitan dengan Anda tidak terbiasa untuk menyisihkan sebagian uang Anda untuk Anda tabung. Biasanya seperti itu. Orang yang punya kebiasaan uangnya cepat habis, tidak ada pola atau tidak ada aturan hidup, tidak ada kebiasaan untuk menyisihkan uangnya untuk sekadar ditabungkan atau diinvestasikan dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Dan ketika itu memang sudah terbiasa, entah bagaimana caranya, alam semesta itu mendukung bahwa uang Anda memang benar-benar cepat habis, ya. Padahal mungkin Anda mencoba untuk mengirit-iritnya, mencoba untuk menghematnya, begitu kan? Nah, karena sudah ada sistem di dalam diri Anda, sehingga Anda untuk mengubah sistemnya, mengubah polanya itu butuh waktu, tidak bisa serta-merta, tidak bisa seketika. Karena kalau sudah terpola, kalau sudah tersistem, maka entah bagaimana caranya, ya, itu alam semesta itu mendesain hidup Anda berkaitan dengan keuangan Anda itu agar uang Anda bisa cepat habis karena sudah ada polanya. Nah, lalu bagaimanakah caranya untuk mengubah pola ini? Nah, Anda perlu yang namanya berlatih. Coba Anda latih, lakukan pencatatan, ya. Keluar masuknya uang Anda. Anda benar-benar rinci, sahabat. Mas Salam ini apakah tidak bertentangan dengan apa yang Mas Salam sampaikan di video-video sebelumnya berkaitan dengan kalau mau mengeluarkan uang ya keluarkan saja. Nah, ini konsepnya atau kasusnya berbeda ya, sahabat ya. Ini yang video ini saya khususkan bagi Anda yang merasa bahwa uangnya cepat habis dan Anda alhasil adalah merasa tidak nyaman dalam kondisi keuangan Anda. Nah, berbeda kalau video-video saya sebelumnya, ini kasusnya berbeda ya. Nah, jadi silakan Anda catat pemasukan Anda berapa, pengeluaran Anda berapa. Coba dirinci. Ya, kalau orang-orang sukses di luar sana, orang-orang pengusaha di luar sana atau orang-orang kaya di luar sana, biasanya mereka itu ketika mendapatkan uang 10%-nya itu ditabungkan atau diinvestasikan. Ya. Hal yang pertama terlebih dahulu adalah menyisihkan dulu uangnya untuk diinvestasikan atau ditabungkan atau dialokasikan kepada hal-hal yang bisa menghasilkan uang. Entah itu digunakan untuk modal, usaha yang lain dan seterusnya. Nah, baru selebihnya atau sisanya digunakan untuk keperluan hidup. Biasanya orang-orang sukses yang saya pelajari, orang-orang kaya itu seperti itu. Berbeda kalau misalnya orang-orang pada umumnya ya, ketika terima gaji, ketika terima uang lalu dihabiskan dulu atau digunakan untuk kebutuhannya terlebih dahulu, baru kalau ada sisa ditabungkan. Kalau misal seperti itu, jika Anda tidak ada sistem atau tidak punya kebiasaan menabung, ya susah. Alhasil hidup Anda pun sulit untuk bisa menabung karena pola Anda tidak terbiasa menabung, sahabat. Itulah kenapa coba Anda lakukan pencatatan, ya, keluar masuknya uang Anda, dan coba Anda paksakan diri untuk menyisihkan uang yang Anda miliki untuk sekadar ditabung. Baik, saya rasa itu saja terlebih dahulu
video kali ini karena ada beberapa sahabat yang japri ke saya, yang tanya ke saya soal ini, kenapa uangnya cepat habis. Semoga video ini bisa menjawab dan bisa membantu solusi atas persoalan sahabat-sahabat kita yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan ini. Saya doakan selalu agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Sekian dari saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.